Piper dan Sabin adalah dua anak remaja yang tumbuh bersama, belajar bersama, bermain bersama, hingga mengalami kejadian mistik pertama kali di hidup mereka secara bersama-sama. Perhatian! Apabila di dalam cerita terdapat kesamaan dalam penyebutan nama, tempat, atau karakter, hal tersebut semata-mata merupakan ketidaksengajaan. Cerita ini bertujuan untuk menghibur dan semoga memberi dampak manfaat untuk kalian yang menonton. Selamat menonton! Piper dan Sabin adalah dua sahabat karib sejak kecil. Kini mereka duduk di kelas 2 SMP. Sejak awal masuk sekolah, mereka selalu berusaha berada di kelas yang sama. Setiap kenaikan kelas, mereka bahkan meminta kepada guru agar tidak dipisahkan. Kedekatan itu bukan hanya milik mereka berdua. Kedua keluarga pun sudah saling mengenal dengan baik. Ibu mereka semakin akrab seiring berjalannya waktu. Suatu hari, Piper memberitahu Sabin bahwa ia tidak akan masuk sekolah selama 3 hari, karena harus menghadiri acara keluarga di luar kota. Mendengar itu, Sabin langsung panik. Ia tak ingin berpisah, meski hanya beberapa hari. Dengan spontan ia berkata ingin ikut. Piper pun mendukung dan menyarankan agar Sabin meminta izin kepada kedua orang tuanya. Sepulang sekolah, Sabin membuka pintu rumah tanpa mengucap salam seperti biasanya. Ia langsung berteriak memanggil ibunya dari ambang pintu. Dengan nafas tersengal, ia menyampaikan keinginannya untuk ikut bersama keluarga Piper keluar kota. Ibunya terdiam. Ia sudah hafal betul sifat anaknya. Jika tidak diizinkan, Sabin pasti akan menangis dan merengek. Ini bukanlah pertama kali mereka saling mengajak. Sebulan sebelumnya, Piper ikut keluarga Sabin mengunjungi rumah neneknya di desa. Namun kali ini, ada perasaan berbeda dalam diri ibu Sabin. Entah mengapa, ia merasa gelisah. Ada firasat yang sulit dijelaskan. Untuk menunda jawaban, ibu Sabin bertanya, acara apa yang akan dihadiri dan mengapa sampai 3 hari. Sabin menjawab tidak tahu. Yang penting, ia harus bersama Piper. Bahkan ia mengancam tidak akan masuk sekolah selama Piper tidak masuk. Dalam kebingungan, Ibu Sabin berjanji akan memberi keputusan setelah ayahnya pulang kerja. Ia juga berniat menghubungi ibu Piper untuk memastikan acara tersebut. Sama seperti istrinya, ayah Sabin memilih menghubungi orang tua Piper lebih dulu. Dari penjelasan yang diterima, keluarga Piper akan menghadiri pernikahan saudara dari pihak laki-laki dan menginap di rumah saudara mempelai perempuan. Mereka tidak keberatan jika Sabin ikut. Meski hati ibu Sabin masih diliputi kekhawatiran, ia akhirnya ikut mengizinkan. Ia tahu tujuan mereka jelas, namun firasat gelisah itu tidak juga hilang. Namun malam itu, ketika rumah sudah sepi, ibu Sabin masih terjaga. Hatinya gelisah. Ia sendiri tidak mengerti mengapa. Sehari sebelum keberangkatan, Piper dan Sabin sibuk membayangkan keseruan perjalanan. Mereka mendiskusikan pakaian yang akan dibawa, permainan yang ingin dimainkan, dan cerita yang akan mereka buat selama di sana. Hari keberangkatan pun tiba. Keesokan harinya, Sabin diantar kedua orang tuanya ke rumah Piper. Semua sudah siap. Barang-barang telah tersusun rapi di mobil. Mereka hanya menunggu Sabin datang. Setelah berpamitan, Sabin duduk di kursi tengah bersama Piper. Orang tua Piper duduk di depan. Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah. Sepanjang perjalanan, Piper dan Sabin bercanda, membayangkan serunya menginap bersama, menghadiri pesta, dan bertemu orang-orang baru. Mereka tertawa hingga akhirnya tertidur karena perjalanan cukup panjang. Menjelang tiba di lokasi, ibu Piper membangunkan mereka. Saat mobil memasuki daerah tujuan, Sabin dan Piper terdiam. Rumah-rumah di sana tampak berbeda, berjajar rumah panggung berbahan kayu, berdiri rapat satu sama lain. Suasananya terasa asing. Melihat ekspresi heran anak-anak itu, Ibu Piper mengaku ia dan suaminya pun terkejut. Mereka tidak menyangka masih ada perkampungan seperti ini di zaman sekarang. Mereka tiba di rumah keluarga mempelai perempuan dan langsung disambut hangat. Acara pernikahan baru akan digelar keesokan harinya. Hari itu berlalu normal. Prosesi dan resepsi berlangsung lancar tanpa hambatan. Namun, teror dimulai setelah malam tiba. Saat Piper dan Sabin berkumpul bersama sepupu-sepupu Piper, salah satu sepupu perempuan tiba-tiba mengeluh lapar. Padahal belum lama mereka makan bersama. Ibu Piper menyarankan agar ia mengambil nasi di dapur yang masih hangat di atas tungku. Sepupu itu menuju dapur dan membuka dandang nasi yang masih mengepul. Namun seketika wajahnya berubah.
Dari nasi yang tampak baru matang itu tercium bau busuk yang menyengat. Bukan sekedar basi, melainkan seperti daging busuk yang tercampur. Ia memanggil Ibu Piper. Setelah dicek, bau itu benar-benar ada. Piper dan Sabin yang berdiri agak jauh pun mencium aroma tak sedap tersebut. Ibu Piper kemudian menyampaikan hal itu kepada Ibu Uki. Ibu mempelai perempuan. Dengan bingung, Ibu Uki mengecek sendiri. Begitu tutup dandang dibuka, bau busuk menyeruak memenuhi udara. Padahal nasi itu baru saja dimasak menggunakan beras untuk acara pagi tadi. Akhirnya, Ibu Piper memasak nasi baru dengan penanak listrik. Syukurlah, tidak terjadi apa-apa. Nasi itu matang sempurna dan bisa dimakan. Semua mencoba berpikir logis. Mungkin kesalahan beras, atau mungkin tungku terlalu lembab. Malam semakin larut, tamu mulai pulang. Piper, Sabin, dan Ibu Piper bersiap tidur. Mereka sudah berada di atas kasur. Namun, tiba-tiba, sound system yang sejak sore dimatikan mendadak menyala. Musik pernikahan kembali terdengar keras. Semua orang terbangun dan keluar rumah. Aneh, saat dicek, kabel sound sudah tercabut. Namun suara itu tiba-tiba berhenti begitu saja. Belum selesai rasa heran mereka, terdengar suara tawa melengking dari atas atap rumah. Semua secara bersama-sama mendongak ke atas. Di atas sana, terlihat banyak sosok berjubah putih dengan rambut panjang terurai. Mereka bergerak mengitari atap sambil tertawa riuh. Jeritan warga pecah di halaman. Warga sekitar berdatangan, semua menyaksikan hal yang sama. Salah satu tetangga segera memanggil ketua adat kampung. Tak lama, sang ketua ia berdiri di depan pintu rumah, berkomat gamis lalu menaburkan garam ke halaman. Sekejap kemudian, sosok-sosok itu hilang. Ketua adat kemudian bertanya satu hal penting. Apakah mereka sudah meminta izin secara adat sebelum menggelar acara? Dengan wajah pucat, Ibu Uki mengaku lupa. Ia terlalu sibuk dengan persiapan. Ketua adat memerintahkan semua tamu yang menginap untuk menunda kepulangan. Esok pagi harus diadakan ritual adus kembang secara massal sebagai bentuk pembersihan dan permohonan maaf. Malam itu, tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak. Keesokan harinya, di waktu pagi, sekitar 20 orang termasuk keluarga Piper dan Sabin mengenakan kain sewa yang dililitkan di tubuh. Mereka duduk melingkar di halaman. Di tengah terdapat kentong berisi air bercampur aneka bunga. Satu persatu, ketua adat mengguyurkan air ke tubuh mereka sambil berkomat gamis. Ia berpesan agar tidak menyimpan dendam. Mereka harus menerima bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain dan tidak menggerutu dalam hati. Ritual berlangsung hingga hampir setengah hari. Semua menunggu giliran dengan sabar. Setelah selesai, suasana terasa lebih tenang. Ketua adat memastikan gangguan tidak akan terulang selama mereka tidak mengulangi kesalahan. Keesokan harinya, keluarga Piper dan Sabin berpamitan pulang. Orang tua Sabin sudah cemas karena kepulangan tertunda sehari. Sepanjang perjalanan, Piper dan Sabin membicarakan pengalaman itu dengan campuran takut dan takjub. Namun, Ibu Piper mengatakan tidak semua hal harus terus dibahas. Yang penting kita sudah belajar. Saat Sabin tiba di rumah, kedua orang tuanya sudah menunggu dengan wajah cemas. Semua diceritakan, dari nasi yang busuk mendadak, suara musik tengah malam, hingga ritual adus kembang. Ibu Sabin terdiam. Firasatnya ternyata bukan tanpa alasan. Namun ia bersyukur Sabin kembali dengan selamat. Dan sejak hari itu, perjalanan tersebut menjadi cerita yang selalu mereka ingat. Bukan hanya tentang rasa takut, tetapi tentang menghormati tempat, adat, dan sesuatu yang mungkin tidak selalu terlihat, namun tetap ada.